sahabat hikmah di balik kisah. Masih ingatkah dengan informasi beredarnya telur palsu yang sempat menghebohkan masyarakat? Berawal dari pemuda bernama Syahroni, dengan bekal informasi yang diperolehnya dari grup medsos, ia memberanikan diri menguji dan membedakan telur palsu di Pasar Johar Baru, Jakarta. Kala itu, videonya sudah ditonton berpuluh ribu kali, disebarkan berulang-ulang oleh warga hingga akhirnya menimbulkan keresahan. Polisi pun turun tangan. Bersama peneliti dan pemerintah diujilah telur yang diduga palsu itu. Dan hasilnya semua itu hanyalah informasi palsu alias hoax. Sadar aksinya keliru dan sudah meresahkan banyak orang, Syahroni pun meminta maaf. Beruntung polisi tak menahannya karena ia dinilai korban dari informasi menyesatkan yang didapatnya dari media sosial. Hal serupa terjadi di Cipayung, Jawa Timur. Petugas kepolisian mengamankan seorang pelaku penyebar hoaks terkait ibu gorok anak kandung. Dalam narasi video yang viral di media sosial itu dituliskan bahwa anak ini digorok oleh ibunya saat membangunkan sahur. Video ini telah ditonton oleh puluhan juta netizen dan mendapat komentar kecaman. Setelah diselidiki, narasi video tersebut merupakan berita bohong atau hoaks. Polisi kemudian meringkus pemuda berinisial MRA. Pelaku mengaku mendapatkan video tersebut dari grup pesan singkat kemudian menyebarluaskannya ke media sosial. Berita bohong tersebut sangat berdampak terhadap ibu berinisial Y berusia 57 tahun ini. Sang ibu harus menanggung hujatan netizen dan berbagai komentar dari keluarga serta lingkungannya. Nah, Ustaz, kalau kita tergesa-gesa nih Ustaz, menyampaikan suatu informasi bisa jadi dosa nggak Ustaz? Apalagi kalau ternyata beritanya hoax gitu. Ya, hoax sendiri itu sudah dosa, apalagi tergesa-gesanya juga nggak boleh. Oh, double dong dosanya Ustaz. Karena harus diverifikasi, dikonfirmasi, bahkan harus diratifikasi. Artinya apa? Setiap sesuatu itu dipahami dulu. Dipahami dulu, informasinya dipahami. Karena banyak loh orang menyebarkan itu belum dibaca total aja udah share. Tolong dianalisis dulu, tolong dicari sumber beritanya, valid apa enggak. Kadang-kadang banyak loh sumber berita yang hanya dari sana sini, mohon maaf, yang tidak bisa dipercaya, tidak kredibel. Makanya dalam Islam ada check and recheck. Dalam bahasa agama namanya tabayun. Tabayun itu tidak sekedar semua berita langsung disaring dulu sebelum sharing. Saya ulang, saring dulu sebelum sharing. Sebelum kita nge-share, tolong disaring dulu. Bener nggak ini gimana? Nah, logikanya masuk enggak? Dan kadang-kadang bukan masalah kejadiannya salah, kejadiannya benar, tapi waktu dan tempatnya nggak berbeda. Ada loh sekarang di framing seperti itu. Wah, ini ada demo sampai begitu. Padahal itu demo di mana dan kapan, masalahnya apa? Kadang-kadang hanya karena dilihat gambarnya saja, terus dikasih berita yang berbeda. Atau berita sudah tahun berapa diulang kembali seolah-olah baru saja. Padahal kondisinya sudah berubah. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, maka tolong dibaca dulu. Ini adalah surat Al-Hujurat ayat 6, terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, ya, apapun berita, kalau kita datang sebuah berita, terus maka telitilah kebenarannya. Ya, diteliti kebenaran, benar apa enggak? Benar itu, benar kejadiannya, benar waktunya, benar pada momennya. Nah, terus agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Ada bank yang nanti rugi karena ada ras, karena diisukan ini akan bangkrut. Ada, pernah hati-hati. Ada seorang yang dihujat. Kenapa? Gara-gara apa? Padahal dia nggak melakukan itu. Nah, makanya nanti langkahnya An-Nisa ayat 83. Itu langkahnya. Kalau begitu serahkan pada ahlinya. Karena idza usdal amru ila ghairi ahli fangtadhirus sa'ah. Kalau ada satu kejadian tidak diserahkan pada ahlinya, maka pasti akan membawa kehancuran. Misalnya ada hoax tentang supaya mencegah COVID ini makan pete, makan jengkol, makan apa lagi, ada lagi dulu kalung apa, ada lagi, padahal itu bukan ahlinya. Maka semuanya pada serahkan pada ahlinya. Masya Allah, luar biasa. Di dunia kesehatan, nanti banyak di dunia kesehatan, 2 di dunia bisnis, 3 di dunia politik itu.
itu yang luar biasa hoaxnya, Masya Allah. Apalagi mau deket-deket waktunya pemilu. Wah, itu isinya hoax semuanya. Iya, Nanti orang-orang yang kira-kira nyapres itu siap semuanya ada hoax tuh. Sudah disiapkan hari-hari ini. Hari ini sudah bikin narasi untuk hoax itu, Masya Allah. Ya, karena demi ini. Makanya kalau foto selalu gini nih. Akan itu tanda cinta, beda cinta, lagi. Tapi cinta kalau orang umum, orang Korea sarang neo. Tapi kalau rahmah itu beda lagi. Apa dong? Uang belanja. Oh iya, bener. Pak suami mau belanja ya. Kalau lain basir gitu beda lagi. Coba dibaca An-Nisa 83. An-Nisa ayat 83 terjemahannya. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Berita baik atau buruk? Ya. Aman atau takut? Iya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Ya, jangan langsung siarkan dulu. Terus? Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka, Rasul dan ulil amri. Maka berita resmi. Kalau keamanan ya siapa yang megang, TNI, Polri? Benar apa enggak? Kalau kekuasaan bagaimana kekuasaan ini, siapa yang mengambil kendali, maka tunggu pengumuman resmi. Kalau itu misalnya cuaca ya BMKG dong, jangan dari orang bikin masa luar biasa. Dulu ada loh ya tanggal sekian, bulan sekian nanti akan ada banjir bulan segini segala macam. Bahkan kiamat aja ada yang hoax. Tanggal 2 bulan 2 2002 akhirnya orangnya udah mati duluan. Udah berarti buat dia aja sendiri. Iya, buat dia. Dulu sempat sampai seperti itu. Sampai semua orang bingung. Maka hati-hati terhadap berita, karena dari berita ini yudillu bi katsira wa yahdi bi katsira. Dari berita yang kita sampaikan itu memberi hidayah bagi orang lain, peringatan dini itu penting ada berita-berita, tapi juga bisa menyesatkan orang lain. Maka berita, medsos, apapun yang kita siarkan bisa mengantarkan kita ke surga, tapi juga bisa menelantarkan kita masuk neraka. Maka hati-hati terhadap itu. Hanya ojo ke susu tadi kata Pak Ustadz, saring sebelum sharing. Nah itu dia sahabat hikmah. Kisah-kisah yang sudah kita bahas hari ini semuanya tentu saja menarik dan patut kita ambil sari-sari kebaikannya supaya kita bisa menjadi lebih bijak dan juga lebih baik. Waktunya saya Rahma dan Ustadz Pujianto pamit. Ingat selalu sahabat, selalu ada hikmah di balik kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz terima kasih banyak. Sama-sama.